Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengawasan pelaksanaan Perda dengan mata kuliah Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Rismayani dengan NIM 09105803190013, semester 6 Program Studi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, pada pokok pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan umum peraturan daerah. Yang kedua, produk hukum daerah sering bertentangan dengan peraturan di atasnya. Yang ketiga, penanganan produk hukum yang bermasalah. Yang keempat, tumpan tindih kewenangan pembatalan perda. Baiklah, yang pertama, tinjauan umum peraturan daerah. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang NKRI tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang pertama, dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, keberadaan perda merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, peraturan daerah atas peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Yang kedua, peraturan daerah terdiri atas peraturan daerah provinsi yang berlaku di provinsi dengan persetujuan gubernur. Kemudian, peraturan daerah kabupaten kota yang berlaku di kabupaten atau kota dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Yang kedua, produk hukum daerah sering bertentangan dengan peraturan di atasnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman pembuatan peraturan perundang-undangan, pentingnya lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undang, di mana asas itu meliputi yang pertama, kejelasan tujuan, yang kedua, kelembagaan, yang ketiga, kesesuaian antara tingkat, dan yang terakhir, materi pembuatan. Kemudian yang ketiga, penanganan produk hukum bermasalah. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri menyebutkan hingga awal Mei 2016 sudah hampir 1.300-an perda bermasalah yang diselesaikan. Sementara target pemerintah hingga Juni 2016 akan ada 3.000-an perda yang diterbitkan. Mendagri menambahkan, pemerintah bukan hanya akan menyisir perda, namun juga peraturan Mendagri dan peraturan pemerintah atau PP yang menghambat investasi serta mempersulit perizinan di daerah. Mendagri meminta pada para kepala daerah untuk membatalkan perda yang menghambat investasi dan perizinan. Dan Mendagri meminta para kepala daerah untuk membatalkan perda yang menghambat investasi dan perizinan, termasuk perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Banyak perda yang dibatalkan menunjukkan keseriusan pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah agar sejalan dengan kepentingan nasional. Kemudian, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD sebanyak 5.007 perda masih bermasalah, terutama berkaitan dengan investasi. Kemudian yang keempat, tumpan tindih kewenangan pembatalan perda. Mendagri berwenang membatalkan perda provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berwenang membatalkan perda serta peraturan kepala daerah atau perda kabupaten kota. Pasal 251 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Mendagri dan gubernur sebagai bagian dan wakil dari pemerintah pusat punya dasar justifikasi atau alasan untuk melakukan pengawasan terhadap produk hukum daerah. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pemda bahwa pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah oleh daerah. Fungsi kontrol pemerintah pusat tersebut dapat dipahami sebagai implikasi dari desain konstitusional otonomi daerah
yang dibangun dalam bingkai prinsip negara kesatuan. Nah, itulah yang sempat saya jelaskan mengenai pelaksanaan Perda. Terima kasih atas kesempatan.